Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Valencia dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai penyusunan rencana bisnis dan legalitas dalam kewirausahaan. Rencana bisnis atau business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaannya. Adapun isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, operasional, dan sumber daya manusia. Adapun manfaat penyusunan rencana bisnis antara lain, yang pertama, membantu wirausaha berpikir sistematis, kritis, dan objektif atas bidang usaha yang akan dimasukinya. Yang kedua, mempersiapkan dan melatih wirausaha untuk menggunakan asumsi-asumsi yang cermat dari berbagai aspek seperti manajemen, pemasaran, keuangan, dan lain-lain dalam menentukan keberhasilan usaha. Yang ketiga, membantu mengembangkan dan menguji strategi serta keberhasilannya. Juga menyiapkan alternatif strategi dalam berbagai kondisi. Yang keempat, berguna untuk membandingkan antara prakiraan dengan hasil yang akan diperoleh pada periode yang terukur. Yang kelima, sebagai alat komunikasi dan sumber informasi untuk memaparkan dan meyakinkan gagasan. Dan yang terakhir, memberikan ilustrasi atau gambaran kemampuan usaha dalam melaksanakan kewajiban atau hutang dan kemampuan manajerial seorang wirausaha. Ada 4 faktor utama dalam penyusunan rencana bisnis. Pertama, tujuan yang realistis, spesifik, dapat diukur, dan ada kesatuan antara waktu dan parameternya. Kedua, komitmen. Maksudnya, dukungan dari seluruh pihak yang terlibat. Ketiga, batasan waktu. Maksudnya, sub-sub dibuat berkesinambungan dan ada evaluasi waktu atas kemajuan yang dicapai. Keempat, fleksibilitas. Maksudnya, dapat diantisipasi dan memungkinkan munculnya strategi alternatif yang dapat diformulasikan. Data penelitian mengungkapkan dari 100 orang pendiri perusahaan yang mempunyai pertumbuhan tinggi, terungkap bahwa para wirausaha sedikit sekali yang melakukan perencanaan usaha atau bisnis plan pada tingkat awal. 41% dari mereka tidak mempunyai rencana usaha. 26% hanya memiliki perencanaan seadanya. 5% hanya membuat proyeksi keuangan dan 28% membuat perencanaan usaha secara jelas. Prinsip-prinsip bisnis plan. Yang pertama, perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Yang ketiga, perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Dan yang keempat, perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Apa saja sih kegiatan bisnis plan? Kegiatan bisnis plan yaitu yang pertama, seorang wirausaha menyiapkan perencanaan usaha berupa selling dokumen yang mengembangkan dan menggambarkan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal untuk memulai suatu usaha atau bisnis yang diperuntukkan kepada penyandang dana potensial. Yang kedua, seorang wirausaha diharapkan mampu menggarap perencanaan usaha jangka pendek dan dapat merumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Apa yang paling penting dalam sebuah perencanaan? Yang pertama,
apa yang akan dikerjakan di dalam usaha? Yang kedua, kapan pekerjaan usaha itu akan dilaksanakan? Yang ketiga, bagaimana sih cara mengerjakan pekerjaan usaha? Yang keempat, siapa saja yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan usaha? Yang kelima, di mana pekerjaan usaha akan dilaksanakan dan mengapa harus dikerjakan? Namun, secara umum biasanya dalam sebuah perencanaan bisnis yang paling penting adalah analisis cash flow-nya. Misalnya bisa untuk memprediksi profit. Yang kedua, detail pelaksanaan untuk prediksi apa-apa yang akan terjadi, siapa yang bertanggung jawab, kapan, dan bagaimana anggarannya. Komponen-komponen dalam perencanaan bisnis yaitu 1. Ringkasan atau executive summary. Yang kedua, deskripsi perusahaan atau company description. Yang ketiga, barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan. Yang keempat, analisis aspek pasar. Yang kelima, analisis aspek teknik atau produksi. Yang keenam, analisis aspek manajemen. Yang ketujuh, analisis aspek finansial atau keuangan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadina Garora Harahap dengan NIM 2033040202142 dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang legalitas dalam kewirausahaan. Legalitas ini sendiri terdiri dari beberapa hal, seperti legalitas perusahaan, akta pendirian perusahaan, nama perusahaan, merek perusahaan, tanda daftar usaha perdagangan, dan yang terakhir surat izin usaha perdagangan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, legalitas perusahaan. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha, sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi dan dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Adapun tujuan terdaftarnya suatu perusahaan yaitu, yang pertama, melindungi perusahaan dari kemungkinan kerugian seperti persaingan curang, penggunaan merek terdaftar tanpa izin, dan penyelundupan. Yang kedua, melindungi masyarakat atau konsumen dari kemungkinan akibat persaingan yang tidak sehat. Yang ketiga, mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan di Indonesia melalui daftar perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan. Dan yang terakhir, memudahkan pemerintah melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat melalui data yang dibuat dengan benar dalam daftar perusahaan. Perusahaan yang mempunyai legalitas perusahaannya, maka pengusaha tersebut sudah mendapatkan jaminan dan manfaat atas keberlangsungan perusahaannya, seperti mempunyai sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan suatu proyek, dan mempermudah pengembangan usaha. Yang kedua, akta pendirian perusahaan. Akta pendirian perusahaan merupakan salah satu dan bentuk legalitas usaha yang dibuat di hadapan notaris, yang diberi wewenang untuk hal tersebut dan mengikat semua pihak untuk mengakuinya, dan memuat anggaran dasar perusahaan. Anggaran dasar secara formal memuat judul, nomor, tempat, hari, tanggal, pembuatan, dan penandatanganan akta pendirian. Sedangkan secara material memuat identitas para pendiri, identitas perusahaan, tujuan perusahaan, usaha perusahaan, struktur organisasi, dan cara penyelesaian jika terjadi sengketa, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada nama perusahaan. Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
Nama perusahaan ini melekat pada bentuk hukum perusahaan. Fungsi nama perusahaan adalah untuk membedakan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya, terutama antara perusahaan yang sejenis. Dengan nama itu, suatu perusahaan dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dan memenuhi segala kewajiban hukumnya seperti memperoleh izin usaha, membayar pajak, membayar hutang, dan lain-lainnya. Nama perusahaan dapat diberi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan nama pribadi pengusaha. Kedua, berdasarkan jenis usaha yang dilakukannya. Dan yang ketiga, berdasarkan tujuan didirikannya. Di Indonesia menganut beberapa asas tentang pemberian nama suatu perusahaan. Asas-asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pembauran nama perusahaan dengan nama pribadi. Yang kedua, pembauran bentuk perusahaan dengan nama pribadi. Yang ketiga, larangan memakai nama perusahaan orang lain. Yang keempat, larangan memakai merek orang lain. Kelima, larangan memakai nama perusahaan yang menyesatkan. Dalam hal nama perusahaan, dilarang memakai perusahaan yang sudah ada dan dipakai lebih dahulu, walaupun ada sedikit perbedaan. Misalnya, PT Alumni, kemudian muncul perusahaan baru dengan nama PT Alumini. Ini tidak diperbolehkan karena dapat membingungkan masyarakat. Yang keempat, merek perusahaan. Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Ketentuan tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Syarat merek dapat disebut merek jika memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup. Maksudnya, tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan yang membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fridal Tambunan. Saya dari kelompok 1 kewirausahaan. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan tentang legalitas kewirausahaan. Jadi, nama perusahaan yang mengandung merek orang lain adalah masalah yuridis tentang nama perusahaan. Masalah ini dapat diselesaikan melalui pasal 27 dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Merek yang mengandung nama perusahaan orang lain adalah masalah yuridis tentang hak atas merek. Masalah ini dapat diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 15 tentang merek. Kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek untuk barang atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar miliknya. Yang kelima adalah tanda daftar usaha perdagangan. Jadi setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh perizinan di bidang perdagangan yang disebut tanda daftar usaha perdagangan atau TDUP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan. Jadi tidak semua perusahaan diwajibkan memiliki TDUP. Cabang perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan menggunakan TDUP perusahaan pusat adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin yang setara dari Departemen Teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun perusahaan kecil perorangan yang tidak terbentuk badan hukum adalah pedagang keliling dan pedagang kaki lima. Keenam, ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang pendaftarannya wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan memulai menjalankan usahanya. Menteri Perindustrian dan Perdagangan telah menerbitkan surat keputusan tentang ketentuan dan tata cara pemberian TDUP dan SIUP pasal 6 yang menyatakan bahwa perusahaan yang wajib memperoleh SIUP adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Surat izin usaha perdagangan dapat juga dicabut apabila yang pertama diperoleh berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan, atau tidak sesuai dengan permohonan permintaan SIUP atau dokumen-dokumen yang diwajibkan.
Yang kedua, perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan, atau perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Baik, sekian video penjelasan penyusunan rencana bisnis legalitas dalam kewirausahaan kelompok 1. Apabila ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih.